Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para habaib yang sama-sama kita muliakan, yang Allah hadir, ada Habib Ahmad Fauzi, ada Habib Abdullah Al-Attas, dan Habib Thohir Al-Habsyi, dan lain-lain. Dan terutama tentunya Al-Habib Abu Bakar bin Saidil Walid, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf, yang insya Allah dengan kehadiran beliau-beliau ini Allah guyur kita dengan rahmatnya, Allah guyur kita dengan maghfirahnya dan keberkahan, serta para guru-guru, para asatiz, para muallimin, dan hadirin jamaah yang berbahagia. Kita kumpul pada malam hari ini adalah untuk mengadakan tawakufan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena yang namanya nuntut ilmu, ngaji, itu nggak boleh kita berhenti sampai kita nanti dibaringkan di liang kubur. Sebagaimana Nabi nyuruhnya begitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, ngaji terus. Mulai ente dibaringkan di ayunan sampai ente dibaringkan di liang lahat. Ya, begitu Nabi nyuruhnya kita. Tapi banyak daripada kita ini umat Islam yang enggak lagi ngamalin hadis ini. Ya, kenapa? Karena ada banyak yang tadinya masih kecil, sekolahnya di TK, di SD, di SMP, masih pada mau ngaji. Begitu udah masuk SMA, nggak ngaji lagi. Berarti kan dia cuma minal mahdi ila dukhul fi madrasah aliyah. Ada juga yang masih bujangan, dia masih ngaji. Begitu kawin, nggak ngaji lagi. Itu berarti dia minal mahdi ila kawin, ila nikah, ila zuwaj. Ya, gitu. Dan ada juga yang tadinya sekampung di sini sama Habib Abu Bakar. Ya, karena satu dan lain hal pindah dia ke kampung lain, nggak ngaji lagi. Berarti dia minal mahdi ilal intiqal ila qaryatin ukhra. Ya, nah itu yang kita saksikan, yang kita banyak lihat daripada keadaan umat Islam, umat masyarakat. Ya, sepertinya itu nggak boleh. Nah, adapun kita tawakufkan ini karena kita akan menghadapi bulan yang mulia, ya, bulan yang sangat istimewa, bulan yang betul-betul agung, yaitulah bulan suci Ramadan. Ya, nah karena kita kepengen berkonsentrasi penuh dalam bulan Ramadan itu, agar
agar kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Ya, peningkatan daripada ibadah kita. Baru kalau meningkat amal ibadah kita pada bulan Ramadan, itu namanya kita girang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, karena janji loh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man pariha katanya, biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Siapa yang girang, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Ya, kelihatannya hadis ini gampang kita praktekin, girang. Tapi sebetulnya yang namanya girang itu, ya, ada ekspresinya. Ya, ada tanda-tandanya dia girang. Ya, seperti kita umpama udah dikasih tahu, udah dihabarin, ya, bahwa akan datang ke tempat kita seorang yang dimuliakan, ya, karena dia berpangkat tinggi, punya kedudukan yang sangat tinggi. Wah, kita dengar pemberitahuan tadi, girang gitu. Tuh, maka ya kita adain tentunya persiapan. Ya, rumah kita sengaja dibersih-bersihin. Ya, ditata dengan serapi-rapinya. Ya, kalaupun akhirnya juga didekor. Jalanan yang menuju ke rumah kita, wah, dibersih-bersihin. Kenapa? Karena yang datang nih orang yang mulia, yang dimuliakan, karena dia punya kedudukan tinggi. Oh, kita girang, malah bangga barangkali. Ya, itu. Begitu juga tentu kita adain persiapan untuk nanti menghidangkan. Kita akan menghidangkan, ya, hidangan yang istimewa tentunya. Ya, nggak mungkin kita nyuguhin adanya, ya, nggak mungkin, karena ini orang yang mulia, ya, orang yang punya kedudukan tinggi di negara kita umpamanya. Ya, begitu juga girang dengan masuknya bulan Ramadan. Wah, kita adain persiapan. Ya, karena ini bulan suci, sehingga kita sucikan dulu diri kita. Ya, pada bulan Rajab kemarin kita dianjurkan untuk istighfar. Yang maksud tujuannya agar kita membersihkan diri kita dari segala macam dosa, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, bersih lahiriah kita. Nah, begitu datangnya bulan Sya'ban, kita akan, ya, urusin, perbaiki hati kita, kulub, hati kita. Ya, karena selain kita banyak dosa kepada Allah, tapi kita juga kan ada dosa sama sesama manusia. Ya, namanya hak adami. Ada hak Allah, ada hak adami. Nah, yang paling sulit justru kita akan mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari sesama makhluk. Kalau dari Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengampun, ya, Tawwabun, Maha Pemberi Tobat, Afuwun, Maha Pemaaf. Gampang. Ya, justru yang susah
kita dapetin maaf dari sesama kita. Ya, karena punya hati kadang-kadang tuh ada punya hikdun, dendam. Wah, gitu. Nah, oleh karena itulah supaya lahiriah kita bersih suci, batiniah kita juga harus suci. Maka pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada sanak famili, terutama orang tua-tua yang masih ada. Karena pada kesempatan itulah kita bisa minta maaf, ya, minta dihalalin, minta diredoin segala ya kesalahan-kesalahan kita kepada mereka-mereka. Itu persiapan girang kita amal Ramadan. Ya, nah begitu juga kita udah tetepin ya program khusus buat Ramadan. Artinya kalau bulan-bulan lain tuh kita cuma rajin yang wajib-wajib aja dalam sholat umpamanya. Ya, nah begitu Ramadan, wah, mesti ada ya tambahan. Sehingga kita udah persiapkan agar bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, ya tuh, dan lain-lain. Itu yang begitu, yang namanya girang. Ya, kalau nggak ada ya yang seperti itu, wah, apa benar dia girang? Ya, karena kan biasanya kalau begitu dia biasa-biasa aja. Ya, tuh nggak boleh seperti itu. Gitu. Dan tadi kita juga dibacain riwayat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu peristiwa yang begitu amat menakjubkan. Ya, tuh. Yang mana pada zaman sekarang ini dengan telah majunya ya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tuh, mereka tuh bisa nerima dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya, karena kan mereka itu udah berhasil ya dalam penelitiannya, dalam ya penyelidikannya, ya berbagai macam teori yang mereka udah peroleh. Ada teori relativitas, ada teori gravitasi, ya yang sekarang lagi rame teori kuantum. Wah, akhirnya mereka tuh dengan teori yang mereka udah dapatkan tadi bisa nerima. Oh, bisa terjadi itu yang namanya Isra dan Mi'raj. Ya, tuh. Jadi Islam itu biar bagaimana agama yang hak, agama yang benar. Ya, barangkali pada zaman Nabi dulu sih, wah banyak yang bertanya-tanya. Apa benar? Nah itu. Ya, karena dianggap mustahil berdasarkan akal mereka. Tapi kan zaman sekarang enggak. Malah diterima oleh para ilmuwan, bisa. Ya, ada, bisa terjadi, bisa diterima secara ilmu pengetahuan, sains. Ya, gitu. Namun ya bagi kita itu Isra Mi'raj adalah pada intinya Nabi akan mendapat perintah sholat yang 5 waktu. Ya. Kenapa? 5 tuh. Ya, di sini ada rahasia. Ya, ada rahasia dari angka 5 ini. Tuh. Sebagaimana Al-Qur'an itu juga ya punya hitungan matematis tuh Al-Qur'an. Terutama angka 19. Ya, kan ada dalam alaiha tis'ata asyar. Di atas
ya neraka itu ya akan diurus ya oleh tis'ata asyar 19 malaikat. Dan Bismillahirrahmanirrahim ya hurufnya ada 19. Nah, maka karena dilihat jumlah surah dalam Al-Quran 114 surah. Ternyata itu kelipatan dari 19. Ya 19 kali 6. 114. Ya. Begitu juga kalimat dari Al-Fatihah. Ya. 156. Ya. Itu kelipatan daripada 8. Ya, tuh. Nah, kemudian bismillah kan mesti setiap surah ada bismillahnya. Ya, 114. Berarti juga kelipatan dari 19. Ya, cuman ada yang bilang kan surah At-Taubah enggak ada bismillahnya. Iya kan? Ya, kan enggak boleh kita baca bismillah di awal. Mesti ganti a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu surah At-Taubah. Ternyata untuk apa? Melengkapi ya. Untuk melengkapi bismillah 114 ini di ayat lain ada. Ya. Yaitu wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada jadi ketutup ya 114 tetap. Begitu juga ya menurut apa penyelidikan dari seorang insinyur dari Amerika ya tuh. Cuman kebangsaan Mesir dia bahwa ya huruf-huruf yang Al-Quran itu adalah kelipatan 19 kalimatnya, ayatnya ya tuh. Nah disinilah mereka akhirnya mengakui, oh kalau itu Quran bukannya karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh kan Nabi ya disebut ummi. Ya, tentunya mana bisa manusia nulis begitu apa satu buku yang harus hurufnya kelipatan 19. Kalimatnya kelipatan 19. Ya, kata-katanya enggak, siapa yang mampu? Ya, setebal itu enggak ada yang mampu kecuali tentu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para ulama mendapatkan isyarat. Kenapa 5 waktu? Ya, nah karena ini adalah satu perwujudan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu di dalam panca indera. Ya kan panca artinya 5. Ya, 5 indera. Ya, tuh. Ya seperti apa? Ya, mata tuh. Ya, itu kan dia bisa kita gunain untuk melihat ke depan, samping kanan, samping kiri. Tapi kan nggak bisa lihat ke belakang. Tuh mata. Ya, mata itu kita gunain untuk melihat. Ya, dan itu mata berfungsi untuk melihat ke depan dan ke atas. Ya, atau ke kanan atau ke kiri. Tapi ke belakang nggak bisa. Jadi 3 arah semua. Nah, berarti kita ya harus mensyukuri nikmat mata ini dengan melaksanakan sholat maghrib. Berapa rakaat maghrib? 3 rakaat. Ya, tuh. Kemudian ya kita diberi oleh Allah nikmat pendengaran. Oh, kalau mendengar bunyi itu ya bisa dari arah belakang, samping kiri, dari belakang, dari depan, dari belakang. Jadi 4 penjuru. Ya, kita bisa menikmati ngedenger. Berarti kita disuruh mensyukuri nikmat pendengaran ini dengan sholat asar. Ya, gitu. Begitu juga
ya nikmat penciuman, ya itu juga bisa kita nyium 4 arah juga bisa. Sehingga kita disuruh oleh Allah untuk melaksanakan sholat Isya 4 rakaat. Ya, tuh. Dan kemudian pengecap. Tuh, kita bisa ngerasain manis, ya, pahit, ya, asin, gurih. Nah, maka kita disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah ini yang kita bisa mengecap segala macam kenikmatan, disuruh kita sembahyang johor. Ya, tuh berapa johor? Kan 4 rakaat. Ya, gitu. Kemudian nikmat peraba. Ya, kita bisa mengetahui halus atau kasar. Ya, gitu. Nah, berarti 2. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah ini kita disuruh sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itulah rahasia atau isyarat ya. Isyarat yang diperoleh oleh para ulama tentang angka 5 ini. Ya, gitu. Ya, maka oleh karena itu kita nggak wajib menjalankan sholat yang 5 waktu ini. Ya, karena apa tuh ma bainana wa baina kufri as-shalah. Ya, yang membedakan antara kita dengan kufur yaitu sholat. Kalau sholat masih iman, tapi kalau udah nggak sholat namanya kufur. Ya, nah itulah yang harus kita betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, nah kemudian besok yang akan kita hadapi adalah bulan puasa. Ya, kenapa ya kita disuruh sama Allah berpuasa? Karena ini ada kaitannya, ya, bahwa Allah tuh memberikan kita nafsu. Tuh, ya. Nah, nafsu ini dalam Al-Quran dalam surah Yusuf kan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ya begitu. Ya, adanya peperangan, adanya kejahatan, adanya pembunuhan, ya, adanya permusuhan, kerusuhan, itu semuanya ya biang keladinya nafsu. Maka oleh karena itu Allah suruh kita untuk apa? Melatih ya diri kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, kalau menghilangkan nafsu nggak bisa, karena itu ada kaitan dengan pertumbuhan jasmani kita, nafsu tuh. Ya, tuh. Nah, berapa macam nafsu? Para ulama mengatakan nafsu itu ada 4 macam. Ya, nafsu bahimiyah, nafsu sabuiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu rububiyah. Ya, apa nafsu bahimiyah? Bahimah itu kan binatang. Ya, kita tahu kan binatang kerjaannya ngapain? Makan, minum, tidur, santai, sama kawin dari satu lagi. Ya, ada nggak itu pada diri manusia? Ya ada. Kan kita juga suruh ya demen makan, ya demen minum, ya demen santai, demen tidur. Ya tuh, itu nafsu yang ada pada diri manusia. Tuh. Yang kedua nafsu sabuiyah. Sabuiyah kan sabu itu binatang buas. Seperti macan, singa, ya dan lain-lain. Nah, singa ada macan, ya dia kalau udah lapar untuk memenuhi ya keinginan nafsunya dia, kan dia harus memangsa, ya karena dia pemakan daging, ya bukan pemakan daun, pemakan daging. Daging kan ada pada binatang hidup, ya maka dia harus menerkam kambing, menerkam rusa, ya malah menerkam kuda, ada menerkam kerbau, sapi, ya dia terkam itu kambing, ya masa bodoh dia mau kambing itu jerit-jeritan kesakitan, ya dan lain-lain,
Dia sih nggak peduli. Yang penting dia bisa memenuhi keinginan nafsunya itu, makan dagingnya dia. Tuh. Itu kan perlakuan yang namanya kejam, sadis. Ya, tuh membunuh dia untuk memenuhi keinginan nafsunya dengan membunuh. Itu sabuiyah, binatang buas. Apakah ini juga ada pada diri kita? Ada. Coba lihat tuh para penjahat-penjahat, ya perampok, pembegal, ya kan, dan lain-lain. Ya kadang-kadang ya dia tega untuk membunuh korbannya demi untuk merampas atau mendapatkan hartanya dia. Tega dia ngebunuh. Ya, jadi itu punya dia. Ya, manusia itu punya nafsu sabuiyah. Ya gitu. Ya seperti ada ya anak ibu tiri ya. Ibu tiri yang sampai tega nyiksa anak tirinya. Ya kan, sampai mati. Wah, itu sifat sabuiyah. Ya. Nah, sifat-sifat inilah yang harus kita buang, yang harus kita tinggalin, kita bersihin loh. Nah, disebut tazkiyatun nafsi. Ya, mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Ya, tuh. Maka ini suatu perjuangan yang dahsyat, perjuangan yang berat. Tuh, ya, maka ketika Nabi baru aja pulang dari perang Badar, yang kita tahu, wah perang Badar, ya dari jumlah personil jauh, apalagi persenjataan. Ya tapi ya mereka para sahabat berjuang mati-matian. Begitu kembali Nabi bersabda kepada para sahabat, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita ini baru aja pulang dari jihad yang kecil. Wah kaget sahabat. Ya, karena kan dia ngalamin perang yang begitu hebat. Nyabung nyawa. Ya, ngorbanin nyawa. Tapi kok Nabi bilang jihadul asgor. Maka mereka bertanya, ya jihad yang akbar yang mana ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Yaitu memerangin hawa nafsu. Ya, tuh. Jadi nafsu ini yang membuat manusia tuh jadi sengsara, ya jadi hina. Tuh, ya dicontohin sama Imam Ghazali. Ya, itu iblis. Ya, yang namanya tadinya Azazil. Wah, bukan main kedudukannya di sisi Allah. Mulia tinggi sampai dia dijadikan pimpinan malaikat. Ya, tuh. Dan dia beribadah kepada Allah udah lebih dari 80.000 tahun. Nah, berarti kan kedudukannya sangat mulia, kedudukannya tinggi. Tapi gara-gara dia nurutin nafsu, ya begitu disuruh sujud menghormat Nabi Adam, kan dia nggak mau. Ya karena nafsunya memandang dia itu lebih hebat, dia lebih baik daripada Nabi Adam. Nggak lihat siapa yang nyuruh. Ya tuh. Ya tuh, ya wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba, enggak mau. Itu nafsu. Akhirnya kedudukan yang tadi mulia di sisi Allah dihinain sama Allah, menjadi makhluk terkutuk, terlaknat, ya, al-lain, al-mal'un, dan udah divonis sebagai penduduk neraka yang selama-lamanya. Tuh dari kedudukan mulia dijatuhkan oleh Allah menjadi makhluk yang gara-gara nafsu. Begitu juga Nabi Adam. Ya, tuh karena dia udah keenakan di dalam sorga. Ya, segalanya tinggal menikmati, nggak pakai kerja keras lagi, nggak pakai capek-capek lagi. Sorga enak. Ya, tuh iblis bilang, ya mana hakuma, ya rabbukuma antil kesajarah ila andal, ya
ila antakuna malakain au takuna minal kholidin. Ya Adam, ente dilarang makan itu kenapa? Karena Allah nggak mau ente jadi malaikat. Atau Allah nggak mau ente tetap di sini selama-lamanya. Wah, Adam mikir di sini udah enak. Ya, kalau lagi kali tempat lain kan belum tentu enak. Nafsu dia nafsu. Ya, sama godaan istrinya lagi. Gitu. Ya kan? Tuh. Akhirnya dia ngelanggar. Ya fa akhrajahuma mimma kana fi, dikeluarin nama Allah. Tuh, aturan seneng, ya aturan apa mulia tuh, ya. Akhirnya gara-gara nafsu dijatuhkan oleh Allah. Tinggal di sini di bumi yang mana harus kerja keras, harus usaha, capek dulu. Ya, begitu juga oleh Imam Ghazali dicontohin itu dua putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Ya kan? Gara-gara nafsu, hasut, dengkinya dia sama saudaranya, akhirnya dia tega membunuh saudaranya sendiri. Tuh semuanya ya gambaran bagaimana jahatnya nafsu tuh. Maka dalam hadis kalau nggak salah ya dalam kitab ya Risalatul Mu'awanah ya inna ada aduika ma baina zanbaik. Musuh ente yang paling adalah yang ada di antara dua lambung. Ya, maka nanti kita laksanain puasa itu dengan sebenarnya ya supaya kita bisa ya berhasil mengendalikan hawa nafsu, bisa kita menguasai hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan menguasai hawa nafsu sehingga kita bisa menjaga diri, ya artinya kita nggak berani melakukan yang haram, ya yang nggak dihalalin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita udah bisa ya menjauhkan barang yang halal yang haram dan ngerjain yang diperintah, itulah yang dimaksud oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kamu bisa memelihara diri daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah, bisa nanti bulan Ramadan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sehingga kita layak untuk mendapat ucapan selamat minal aidin wal faizin. Itulah yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.